Kami berbangga malam itu Mas Gibran bisa sangat percaya diri, sangat menguasai materi, dan closing statement pun beliau tidak memakai teks. Saya yakin setelah debat capres kemarin elektabilitas dari Prabowo Gibran semakin naik, dan masyarakat juga bisa melihat bahwa capres dan cawapres kami sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi saya rasa memang saya cocok di politik, dan alhamdulillah kebetulan bos saya Bapak Hasim Diyadikusumo yang saudaranya, betul, adiknya Bapak Prabowo Subianto. Saya adalah salah satu aspri beliau. Aspri dari Pak Hasim. Jadi kebetulan beliau di dunia politik, dan juga beliau mempercayakan saya untuk terjun di dunia politik. Jadi saya merasa bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasim Diyadikusumo, kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah mempercayakan saya untuk terjun di dunia politik dan maju di Sulawesi Selatan 1 ini. Halo sahabat catatan jurnalis Sukriyansa, jumpa lagi dalam diskusi politik di podcast catatan jurnalis Sukriyansa. Sahabat CJS, kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang banyak netizen merequest kehadiran beliau untuk tampil di CJS. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Misrayanti, Sarjana Ekonomi, Master Hukum. Selamat siang Bu Misrayanti. Selamat siang, terima kasih banyak sudah berkenan mengundang saya hari ini di acara podcast. Ya, kami juga dari keluarga catatan jurnalis Sukriyansa sangat bangga atas berkenannya Bu Misra untuk tampil di CJS. Bu Misra, beberapa menit ke depan dan sahabat catatan jurnalis Sukriyansa, kita akan berdiskusi atau lebih tepatnya mendengarkan pengalaman-pengalaman Ibu Misrayanti sebagai seorang politisi dari Partai Gerindra. Tapi sebelum itu kita ingin sedikit mendengar tanggapan Ibu Misrayanti sebagai kader CJS menanggapi beberapa cuitan dari netizen tentang Gibran ketika debat cawapres kemarin. Salah satu diantaranya ketika Gibran menanyakan dalam bentuk singkatan kepada Caimin, dan juga memakai istilah bahasa Inggris ketika bertanya kepada Mahfud MD. Nah, sebagai kader Gerindra, bagaimana pendapat Ibu Misrayanti terhadap kenyataan tersebut? Baik, jadi kalau menurut saya debat cawapres kemarin itu Mas Gibran cukup lugas dalam menjawab, cukup menguasai materi, dan saya rasa beliau mewakili milenial atau Gen Z yang cerdas, dan kita dapat melihat juga beliau begitu sabar, begitu tanpa ragu-ragu, maksud saya percaya diri menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dan kalau netizen menanyakan atau memberikan istilah SGIE atau SGIE itu, saya rasa kita berhak menanyakan apapun yang ingin kita menanyakan, kan kesempatan diberikan kepada kita untuk bertanya. Jadi apapun kita bisa menanyakan, tergantung kepada yang ditanya apakah bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, itu kan hal biasa. Jadi Bu Misra melihat itu wajar saja. Wajar, itu wajar saja kok. Ya. Dan kami berbangga malam itu Mas Gibran bisa sangat percaya diri, sangat menguasai materi, dan closing statement pun beliau tidak memakai teks. Kami berbangga. Dan saya kira apakah Ibu Misrayanti juga cukup kaget dengan penampilan Mas Gibran pada waktu itu, karena sebelumnya Gibran ini dianggap orang yang tidak punya kapasitas untuk debat dengan
tokoh sebesar Mahfud MD dan juga Caimin yang punya pengalaman yang panjang di dunia politik, dan ternyata Gibran mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Bagaimana menurut Baik. Misra? Jadi kalau istilah kerennya tuh cupu dikira suhu gitu. Bukan. Cupu ternyata suhu gitu ya. Cupu itu apa ya? Cupu itu apa? Culun. Yes, kayak culun begitulah. Lugu ya. Lugu. Ternyata suhu. Ternyata ya? suhu gitu ya. ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak kaget. Karena kan kita beberapa kali saya menghadiri acara-acara di mana Mas Gibran memberikan speech atau pidato, dan memang saya mengakui beliau cukup cerdas kok sebagai anak muda di usia yang beliau sekarang kalau nggak salah 30-an ya. 35. Dan beliau kan juga sekolahnya di luar negeri. Jadi kita kalau saya sendiri tidak meragukan Mas Gibran. Ya. Betul. Jadi sebelumnya Ibu Misra memang sudah punya pengalaman mengikuti speech pidato-pidato beberapa acara-acara partai ya. Kemarin di GBK, kemudian beliau datang berkunjung di Sulawesi, di Klaro waktu itu acaranya. Kemudian saya juga mengikuti beberapa di media, dan beliau saya akui cukup cerdas kok. Ya, kita tidak meragukan beliau sebagai cawapresnya kita. Betul. Jadi Bu Misra sangat yakin bahwa Gibran ini memang adalah pilihan yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Betul, dan saya yakin setelah debat capres kemarin elektabilitas dari Prabowo Gibran semakin naik, dan masyarakat juga bisa melihat bahwa capres dan cawapres kami sudah tidak perlu diragukan lagi. Betul. Ya, mereka terutama Gibran ya, ternyata memang punya kapasitas dan potensi yang bisa diandalkan. Betul. Dan kira-kira kemenangan Prabowo Gibran ini, apakah Ibu Misra yakin bahwa menang bisa dalam satu putaran atau bagaimana? Insya Allah, kami berdoa, kami yakin, kami optimis satu putaran. Satu putaran. Betul. Bisa disebutkan indikasi-indikasi satu putaran itu? Ya, kita terakhir juga kita lihat kan dari survei, ya. Itu ada beberapa lembaga, ya. Rata-rata itu Prabowo Gibran di 49. 49. Betul. Dan yang kandidat yang dua itu selalu berada di bawah kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita itu kan sebagai kader Partai Gerindra, kita satu komando. Sudah satu komando semua untuk memenangkan beliau. Dan kita kompak, kita pastun, jadi kami sangat yakin insya Allah satu putaran. Tapi banyak orang bilang bahwa hasil survei itu rekayasa. Artinya bahwa hasil survei itu mungkin dibayar atau apa, saya tidak mengerti. Tapi banyak pendapat bahwa itu survei ya punya pemihakan terhadap Prabowo Gibran. Bagaimana pendapat Bu Misra? Biasanya yang berpikir begitu tuh yang hasil surveinya di bawah kami. Oh gitu ya. Kalau hasil survei tinggi pasti tidak berpikir begitu. Ibu Misra yakin bahwa itu murni ya, survei hasil Insya Allah itu murni. Insya Allah. Bu Misra ini kader tulen dari Partai Gerindra ya. Betul, baik. Jadi selama ini tidak pernah berada di partai lain, hanya Gerindra. Sejak kapan bergabung di Gerindra? Dari tahun 2008 saya sudah ikut di Partai Gerindra. Saya kebetulan salah satu staf, saya Wasekjen DPP Partai Gerindra. Kemudian saya juga Ketua Ambulans DPP Partai Gerindra. Kita punya 360 ambulans yang tersebar di seluruh Indonesia yang kita pinjamkan kepada DPC dan anggota Dewan. Kemudian saya juga Ketua Layanan Kemanusiaan. Jadi layanan kemanusiaan ini bergerak itu 1 bulan 2 kali mengadakan pengobatan gratis, jadi dokternya gratis, obatnya gratis, dari atas petunjuk dan arahan dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hasyim Joyo Kusumo. Kami bergerak sebulan 2 kali ke desa-desa, itu maksimal warga yang hadir rata-rata 300 sampai 350 orang, manula sampai bayi yang rata-rata itu ternyata masih belum punya BPJS. Dan ini nanti tentunya menjadi perhatian dari Bapak Prabowo, diprioritaskan kesehatan dari masyarakat Indonesia, di mana rata-rata itu kalau di desa-desa itu penyakitnya darah tinggi, asam urat, kemudian gatal-gatal karena kan air bersih
Kadang-kadang air bersih di desa-desa itu masih kurang. Ya. Kemudian terakhir kami juga sempat saya turun langsung pengobatan gratis di Bukit Tinggi Bukit Tinggi di mana itu? di Provinsi mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan kebetulan pada saat kami kegiatan itu Marapi batuk, Ya. sempat erupsi. Ya, ya. Tapi kami tetap melanjutkan kegiatan sampai selesai, alhamdulillah. Selain di Bukit Tinggi, Sumatera, di provinsi mana lagi Ibu Misra pernah terjun langsung ke rakyat? Ya, kami sudah bergerak hampir seluruh Indonesia dan kami turun langsung seperti bencana longsor di Bogor, kemudian gempa di apa yang terakhir di Jawa Barat kita juga turun langsung, kebakaran di Jakarta Utara kami juga langsung turun bawa dokter dan obat-obat, dan beberapa bencana alam lainnya juga di Banten, korban banjir kami juga langsung turun di sana. Aktivitas seperti itu Ibu Misra memang nikmati ya, artinya enjoy dengan kegiatan seperti itu. Betul, jadi sebagai ketua saya terjun langsung, saya turun langsung ke masyarakat, menanyakan langsung keluhan mereka, kekurangan apa yang mereka butuhkan, dan kami bawa obat-obatnya juga bukan hanya obat-obat generik, tapi betul-betul obat terbaik kami bawa untuk kita serahkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan semua pelayanan itu gratis ya? Gratis, dokter gratis, obat gratis. Jadi kita bawa dokter, perawat, jadi untuk periksa tensi, darah dan lain-lain. Kemudian kita bawa apoteker juga, karena kan nggak mungkin kita bagi-bagi obat tanpa bawa bidangnya. Dan obat-obat itu kita tidak hanya 1-2 macam, tapi lengkap. Kita bawa lengkap. Betul. Sekarang Ibu Misra caleg di daerah pemilihan mana? Baik, sekarang saya dipercayakan partai untuk maju di DPR RI Sulawesi Selatan 1, mencakup Kota Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Jadi untuk saat ini saya waktu saya pergunakan untuk turun ke masyarakat. Kemarin terakhir di ujung tanah, terus di pelabuhan saya masuk belusukan. Jadi sebenarnya cara saya itu tidak mengumpulkan, tapi saya masuk dari rumah ke rumah. Saya juga bawa dokter, saya bawa obat. Kebetulan ada beberapa manula yang stroke di daerah situ, saya kunjungi, saya tanya langsung kebutuhannya apa, dan ada yang sangat terharu sampai menangis karena kita sentuh langsung, tidak pakai perwakilan. Dan bahkan ada satu tempat yang saya kunjungi posko, tapi justru anak-anak kecil keluar semangat, itu sampai semangat menyambut saya. Akhirnya orang tuanya pikir, loh ini apa ada yang berkelahi? Akhirnya orang tuanya keluar semuanya, akhirnya itu lorong di situ penuh menyambut saya, alhamdulillah. Jadi saya merasa juga ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kali ini banyak dukungan untuk saya, dan insya Allah mohon doanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan 1, mohon dukungannya, mohon doanya, semoga saya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kira-kira ada nggak warga atau tempat yang begitu berkesan bagi Bu Misra ketika terjun di masyarakat, yang mungkin Bu Misra sekarang bisa menyebut namanya di sini, yang pernah ditolong oleh Bu Misra? Ada nggak yang diingat warga masyarakat, atau dalam bentuk peristiwa apa yang Ibu Misra sangat berkesan dengan terjun di masyarakat, dan kenapa kemudian terkesan? Saya rasa alhamdulillah setiap turun itu sambutan warga sangat antusias, sangat baik, berkesan semua, sangat berkesan semua, dan mereka semua welcome ya. Sampai anak-anak kecil itu saya bilang, ini kalau pemilih saya juga anak-anak kecil, mungkin suara saya bisa tumpah-tumpah. Iya. Mereka tuh semangat. Ibu cantik, Ibu Barbie, ya Allah, Masya Allah. Dan ibu-ibu juga semuanya senang. Ya itu, sampai ada yang menangis peluk saya. Ya alhamdulillah, semuanya berkesan. Jadi di daerah pemilihannya ini yang di Sulawesi Selatan, Ibu Misra sudah pernah ke sana semua? Sudah. Jadi saya juga sudah ke Jeneponto, sampai ke Bantaeng, sudah saya kunjungi semua. Jadi karena memang tim-tim semua itu sampai
rebutan. Ibu ditunggu di sini, ditunggu di goa, ditunggu. Ya insya Allah saya berusaha untuk bisa mendatangi semuanya. Jadi tidak ada yang tidak didatangi atau ditolak. Saya usahakan untuk memenuhi semua panggilan atau undangan dari masyarakat. Tim ini apakah murni dari timnya Bu Misra ini? Apakah murni dari partai atau ada tim relawan atau ada tim-tim seperti apa yang menjadi tim sukses dari Bu Misra ini? Ya, dari tim partai tandem saya di provinsi, kabupaten dan kota ada. Kemudian dari masyarakat juga banyak yang meminta. Malah saya ada langganan coto. Di situ juga tanpa saya minta, malah mereka yang Bu baju kaosnya, stikernya mau saya bagi-bagi ke keluarga saya yang di Selayar, jadi luar biasa antusiasnya. Ya, jadi tim saya itu ada yang tandem, ada yang tim inti, tapi ada masyarakat juga yang memang meminta dan menunggu. Nanti kita berharap Bu Misra terpilih. Amin, insya Allah. Dan kalau misalnya terpilih Ibu Misra akan pilih di komisi apa? Kalau untuk komisi saya belum menentukan, dan saya kembalikan ke partai. Di mana saya dipercayakan, insya Allah saya akan bekerja sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik di Jadi situ. Ibu Misra tegak lurus dengan perintah partai. Betul. Ya. Dan saya siap ditempatkan dimanapun. Ya. Kira-kira apa yang Ibu Misra perhatikan betul yang menjadi kebutuhan dasar yang harus Ibu Misra nanti realisasikan ketika terpilih jadi anggota DPR? Amin. Insya Allah saya berharap bahwa kita bisa prioritaskan yang pertama kesehatan. Kemudian yang kedua pendidikan. Dua itu. Itu saja yang saya harapkan bisa diprioritaskan. Betul. Karena itu yang memang Ibu Misra temukan ketika terjun ke masyarakat. Betul. Ya? Dan pendidikan penting karena kan kita mesti punya anak-anak bangsa yang cerdas. Dan karena mereka itu kan masa depan bangsa, mereka itu penerusnya kita. Ya, betul. Gitu. Kemudian kalau kesehatan itu kan penting dan mahal. Zaman sekarang itu kan mahal. Dan itu sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau persoalan kesehatan dan pendidikan ini di daerah mana pengalaman atau pengamatan Ibu yang sangat minim selama Ibu berkunjung ke warga? Kalau menurut saya pendidikan itu sebenarnya sudah sangat bagus dan apalagi kan gratis ya. Sekarang juga negeri kan sudah gratis. Dan sudah ada di mana-mana. Cuman saya berharap bisa ditingkatkan dalam arti yang belum terjangkau atau yang jauh itu bisa diperhatikan untuk sekolah-sekolahnya. Mungkin kita bisa bangun. Kemudian klinik-klinik juga saya lihat itu kan rata-rata di kota atau di kabupaten, di desa. Jadi orang desa itu ketika sakit mereka harus melewati berkilo-kilo dan berjam-jam waktu untuk menuju ke klinik terdekat. Jadi saya berharap di desa-desa pun kita bisa punya klinik karena sebenarnya kan untuk dokter, perawat itu kita banyak sekali. Dan salah satu program Pak Prabowo itu kan adalah memberikan makan siang gratis dan susu gratis di seluruh sekolah mulai dari PAUD sampai SMA di seluruh Indonesia. Kemudian gaji guru juga beliau akan naikkan kalau nggak salah 2,5 juta. Kemudian untuk kesehatan juga akan digratiskan. Jadi insya Allah pendidikan dan kesehatan ini memang paling penting saya rasa. Tim keluarga bagaimana? Apakah juga bergerak sepenuhnya untuk mendukung Bu Misra? Oh ya, tim keluarga saya, sepupu saya itu paling semangat, paling bergerak. Jadi saya bilang carikan saya tim, saya butuh 30 orang. Itu cuma 5 menit sudah 30 orang kumpul. Karena saya alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini saya keluarga besar di Sulawesi Selatan. Jadi tim keluarga pun saya rasa sudah sangat. Kalau satu keluarga saya itu bisa bawa 10, itu sudah mungkin dapat 5.000 orang saya. Kalau tidak keberatan boleh dikemukakan keluarga besarnya itu siapa? Artinya keturunan siapa? Oh iya, jadi saya ini
ibu saya. Ibu saya itu lahir di Mandar, kakek saya Mandar. Oh, Mandar. Kemudian nenek saya itu Bone. Bone, ya. Saya lahir di Makassar. Oh, Ayah saya almarhum itu Barabai, Barabai. Kalimantan Selatan. Jadi saya campuran gadis Dayak dan gadis Mandar. Iya, betul. Jadi saya Keluarga besar betul, ya. Dan rata-rata ibu saya bersaudara itu ada 12 orang. Wow. Ke 12 orang. Jadi rata-rata satu orang itu punya anak 6 sampai 8. Jadi itu sudah cukup menjadi tim saya yang solid. Betul. Yang bisa bergerak ke seluruh penjuru. Sebelumnya memang apakah pernah terpikirkan Bu Misra terjun ke politik, atau politik ini sesuatu yang datang begitu saja dalam kehidupan Bu Misra? Baik. Kalau politik sebenarnya memang saya adalah orang yang suka tantangan. Oh gitu. Saya adalah orang yang suka tantangan. Saya adalah orang yang suka mencari hal-hal baru. Jadi saya rasa memang saya cocok di politik, dan alhamdulillah kebetulan bos saya Bapak Hasim Jayadikusumo. Oh, yang saudaranya. Betul, adiknya Bapak Prabowo Subianto. Saya adalah salah satu aspri beliau. Oh, aspri dari Pak Hasim. Pak Hasim. Oh. Jadi kebetulan beliau di dunia politik, dan juga beliau mempercayakan saya untuk terjun di dunia politik. Jadi saya merasa bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasim Jayadikusumo, kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah mempercayakan saya untuk terjun di dunia politik dan maju di Sulawesi Selatan satu ini. Kalau melihat itu, saya kira Ibu Misra ini sesuatu yang tanda kutip sangat istimewa di Gerindra, karena boleh dikata mentor langsung atau guru langsung dari Pak Hasim, betul begitu? Alhamdulillah, tapi saya rasa semuanya istimewa kok. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Jadi tentu saja dukungan dari Gerindra juga, walaupun misalnya Ibu Misra ini rekomendasi dari Pak Hasim, tetapi partai tetap fair atau adil dalam mendukung kadernya. Ya, tentu saja, karena partai itu kan mensupport seluruh kader Partai Gerindra, seluruh caleg, mulai dari DPR RI sampai tingkat kabupaten. Jadi tidak menspesialkan atau memprioritaskan kami semua, disamakan kok di partai. Bu Misra, orang bilang bahwa dunia politik itu identik dengan dunia macho, dunia laki-laki. Nah, Bu Misra sebagai perempuan di mana dalam dunia politik ini? Apakah ada kendala atau memang itu hanya hanya sekedar mitos dari mungkin kaum laki-laki yang mencoba mengeliminir perempuan dalam berpartisipasi dalam politik? Kira-kira bagaimana pendapat? Baik, saya rasa juga tergantung orangnya. Kalau saya sendiri mungkin saya badannya perempuan, tapi jiwa perangnya saya laki-laki. Tapi intinya begini kalau saya. Jadi sebagai perempuan kita tetap tidak boleh melupakan kodrat kita, bahwa tetap saja laki-laki itu imam, tetap saja laki-laki itu pemimpin kita. Jadi saya berjuang, saya berjalan, tapi tanpa melupakan kodrat saya sebagai perempuan. Jadi begitu. Jadi dalam perpolitikan ini Bu Misra tidak menjadi merasa rendah diri di hadapan laki-laki. Tentu saja tidak, karena kan kita intinya sama-sama berjuang, kita sama-sama berbuat kebaikan. Dan seperti saya bilang, saya pun tidak berniat untuk mendahului atau istilahnya, intinya sebagai perempuan saya tidak melupakan kodrat saya, bahwa pemimpin saya tetap adalah laki-laki. Apakah Ibu Misra merasa bahwa perempuan perlu malah terjun secara kuantitas, perempuan juga harus memang mengisi ruang-ruang di perpolitikan? Oh ya, tentu saja sebagai perempuan tentu saja saya sangat setuju. Dan saya juga berharap perempuan-perempuan itu
bisa berkarya, Bisa berkarya. tidak hanya diam, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi saya berharap perempuan itu bisa pintar, bisa maju, bisa berkarya, lakukan yang bisa dilakukan, mesti percaya diri, Ya. jangan ragu-ragu, jangan minder, jangan merasa saya nggak bisa. Ya. Tidak ada yang kata tidak bisa. Selama kita mau mencoba, kita mau belajar, kita pasti bisa. Demikian. Tetapi apa yang paling ruang yang paling cocok atau seharusnya perempuan isi dalam perpolitikan itu dalam hal seperti apa dalam politik yang seharusnya ini sangat cocok ditangani oleh kaum perempuan? Apa Ibu Misra melihat ada seperti itu atau gimana? Saya rasa kalau cocok, saya sih berharap yang penting perempuan itu memperjuangkan haknya. Dalam arti itu haknya kita sebagai perempuan ini dihargai, kita didengarkan, tidak dilecehkan. Karena zaman sekarang ini kan banyak sekali pelecehan-pelecehan yang menurut laki-laki itu mungkin biasa. Iya kan, colek apa segala macam. Tapi kan ada perempuan juga merasa itu biasa, tapi ada yang merasa nggak terima gitu. Jadi kita juga berharap perempuan mesti berani. Apa yang boleh, apa yang tidak, kita mesti berani suarakan supaya juga laki-laki mengerti dan menghormati kita sebagai perempuan. Tapi itu juga kembali ke manusianya masing-masing. Karena ketika kita sibuk berjuang untuk perempuan, tapi ya tergantung karakter masing-masing lah. Saya kok kayaknya mau ke detailsnya, tapi secara pribadi dunia politik bagi Ibu Misra ini artinya Ibu Misra bisa menemukan menemukan jati diri atau keinginan hati atau sesuai yang Ibu Misra inginkan di dunia politik. Artinya dunia politik ini memberikan fasilitas yang nyaman atau fasilitas yang memang Ibu Misra inginkan sebagai seorang perempuan yang punya tingkat dinamika dan tingkat perjuangan yang tinggi. Apakah dunia politik menyediakan itu bagi Ibu Misra? Iya, tentu saja. Jadi karena memang seperti saya bilang dari awal, saya suka tantangan. Saya suka hal-hal baru. Jadi memang saya merasa saya cocok untuk dunia politik. Oke, jadi Ibu Misra yakin akan terpilih jadi caleg DPR RI? Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita punya nasib hidup. Kalau Allah yang merencanakan, maka pasti itu yang paling sempurna. Yang penting sekarang saya berjuang, saya bekerja, tentunya untuk khususnya Pak Prabowo Subianto. Saya kerahkan semua tenaga saya berikan yang terbaik. Hasilnya seperti apa, insya Allah saya berdoa dan saya kembalikan kepada Allah untuk menentukan yang terbaik seperti apa. Mengapa rakyat, terutama di daerah pemilihan Ibu Misra di Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng harus memilih Selayar, harus memilih Ibu Misra? Mengapa rakyat harus memilih dan mereka menyesal kalau misalnya Ibu Misra tidak terpilih sebagai caleg? Harus ditanya ke masyarakat. Oh gitu ya. Kalau memilih saya kenapa? Kalau tidak memilih saya nanti kenapa? Tapi intinya insya Allah apapun yang dipercayakan masyarakat atau seluruh penduduk Sulawesi Selatan 1, insya Allah, karena tanggung jawab saya itu kan di akhirat nanti pertanggungjawaban saya. Jadi apapun yang saya lakukan, saya ucapkan, itu tanggung jawab saya di akhirat. Dan itu berat sekali. Betul, jadi itu tanggung jawab saya. Jadi kalau ditanyakan mereka nanti menyesal atau tidak, itu kembali ke mereka. Tapi insya Allah saya amanah, dan apapun yang menjadi hak dari masyarakat itu akan saya berikan seutuhnya. Karena tidak sedikit pun atau 1 sen pun saya berani atau menyentuh apa yang menjadi hak orang lain, karena itu berat. Saya sadar betul dan saya diajarkan oleh orang tua saya
pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Terus apa Ibu Misra yang mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya dalam pemilihan Februari 2024 ini memilih Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Silakan. Baik, jadi insya Allah Bismillah kita berdoa. Saya memohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan kepercayaan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin kita, karena sangat jelas bukan hanya program beliau, saya sebagai kader beliau mulai dari 2008 mengikuti beliau, sangat mengerti betul karakter dan kebaikan beliau yang sangat luar biasa, di mana kita bisa melihat 3 periode dan ini masuk ke periode keempat. Beliau tetap tidak menyerah, beliau tetap semangat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden Indonesia, semua demi kebaikan dan semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Bu Misra atas sharingnya dengan sahabat catatan jurnalis Sukriansa pada siang ini. Dan demikian sahabat jurnalis Sukriansa diskusi kita dengan Ibu Misra, salah seorang caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Terima kasih dan sampai jumpa pada diskusi dan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.